Iya gimana coba? Anda bisa ngomong itu pakai apa? Pikiran. Ya jangan, ini kan kita lagi diskusi, kalian bilang tadi nggak boleh pakai pikiran. Nggak, itu yang saya bilang nggak konsisten. Tadi kalau dia ada direkam loh, bisa diulang. Iya, tadi kenapa bilangnya nggak perlu pikiran? Ini baru bilang nggak pakai pikiran. Ya, ini selip pemahaman ini. Kalau sesama pendeta selip pemahaman bagaimana gitu? Kalau kita bukan pakai logika manusia, kita ini siapa? Kita siapa? Kan manusia gitu. Kok nggak boleh dipakai? Memang pikiran logika dipakai, tapi kita ngelihatnya itu bukan dari ayat ya, itu langsung. Artinya tidak ada kalimat yang nggak boleh pakai pikiran. Ini boleh dong koreksi? Iya. Masa koreksi nggak boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi yang minta diturunkan mayat Yesus, dikapani mayat Yesus, dan diletakkan, dikubur mayat Yesus juga. Jadi bukan bergantian ya, jadi jelas. Kurang sensitif ya ininya ya. Ya, jadi jelas tadi. Nah, kalau untuk toleransi kan, kata Pak Egi, yang harus disembah itu Allah yang esa, iya kan? Jadi ini Pak Egi mungkin baru mendengar tentang keimanan kami ini. Beda dengan Tritunggal Pak Egi. Jadi Pak Egi mungkin baru mendengar hari ini nih. Bahwa Allah saya, Allah yang esa, Yesus Kristus. Silakan baca di Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa saja. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Lihat ya, Yesus itu Allah yang esa, juru selamat dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi sebelum segala abad tertulis juga di situ di apa? Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 ayat 25. Terus di Roma 10 ayat 12. Coba lihat. Roma 10 ayat 12. Allah kita satu. Baik, bukan Tritunggal. Beda-beda. Ini baru-baru ini seakan-akan rata sih ya selama ini. Doktrin-doktrin Tritunggal. 10 ayat 12, Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi Allah semua yang orang. satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kayak tadi Bayi ngomong, orang, semua orang, bukan untukku saja. Jadi untuk semua orang. Baik orang Yunani maupun orang Yahudi gitu kan. Di situ tertulis juga. Nah, Allah yang satu itu siapa? Tuhan itu namanya siapa? Ya kan? Sebab baca dulu di Hosea 4 ayat 6. Ini enggak main-main. Urusannya binasa, kebinasaan. Jadi supaya kita jangan binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak. Karena engkaulah yang menolak akan pengenalan itu. Kita kenal sama Bapak ini dari apanya? Namanya. Dari namanya. Bapak kenal saya dari nama. Setuju ya? Setuju ya namanya ya? Tadi namanya. Cuma itu umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Setelah dikenalkan kita, orang itu menolak, tetap binasa itu. Ya karena engkaulah yang tidak mau mengenalnya, gitu kan? Menolak. Nah, Tuhan Allah itu, Tuhan itu siapa? Kayak tadi ya. Tuhan itu siapa? Silakan. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Tuhan itu siapa namanya? Supaya kita kenal. Kan supaya jangan binasa gitu kan. Terus kenapa? Silakan.
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, itu jelas. Di situ, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Jaminan. Kenapa kita suruh percaya kepada Yesus Kristus? Gitu ya. Selamatnya tentang apa? Silakan baca Yohanes 10 ayat 28. Selamatnya selamat apa sih? Selamatan apa gitu? Jadi selamatnya untuk apa? Untuk di dunia ini atau untuk akhirat juga gitu, atau gitu kan? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, pasti tidak akan binasa dan tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tanganku. Sangat jelas sekali, sebab di situ kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena kita akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Selamatnya kemana? Selamat untuk bumi saja, di bumi saja, atau di surga juga? Di bumi dan di surga. Jelas ya. Di situ tertulis, di bumi dan di surga. Hanya orang yang bodoh yang nggak mau menerima Yesus. Sudah dijanjikan, Alkitab ini sudah dari dulu sudah ada. Orang Kristen banyak yang mengaku ya, Kristen kan? Orang Kristen banyak mengaku. Tapi Allahnya tiga pribadi, oknum. Nah, ke sana mungkin, ke video. Ya, ke video ini. Gitu kan? Tuhan Allah itu esa. Yesus sendiri ngomong. Markus 12 ayat 29, silakan. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, satu. Jadi bukan 2 pribadi, 3 pribadi, oknum lagi. Oknumnya di penjara, masih dihormati. Silakan. Orang-orang yang lewat di sana. Markus 12 ayat 29. Markus 12. Ya. Dengarlah. Hukum yang terutama. Hukum yang terutama harus didengar dulu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, stop. Banyakan orang membaca Alkitab nih yang di luar sana ya. Banyakan orang baca Alkitab, hukum yang terutama itu hukum yang lahiriahnya dulu. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi mengenal Allahnya yang benar dulu nggak tahu. Siapa Allahnya? Kan tadi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nggak pernah diberitakan tentang Allahnya. Yang ada diberitakan di gereja-gereja itu tentang perbuatan-perbuatannya yang hanya untuk hidup sini aja. Hidup yang akan datang nggak bisa kita selamat. Jelas ya? Jadi itulah yang kita imani. Jadi Pak Egy mungkin baru hari ini dengar keimanan kami. Bukan Tritunggal Pak Egy ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kita sedang membicarakan Allah yang berbeda, Tuhan yang berbeda, surga yang berbeda. Satu titik pun tidak ada persamaan antara Kristen dengan Muslim. Satu titik pun tidak ada. Kita bisa bahas satu poin dengan detail misalnya. Allah. Ya, Kristen itu jelas. Tuhan Allah itu satu, roh maha hadir dan mutlak punya nama. Satu titik pun nggak ada yang sama. Tuhan satu, roh maha hadir punya nama. Surga tidak ada yang sama sekali. Satu titik pun, ingat ya, saya buat tayangan statement. Satu titik pun tidak ada yang sama antara Kristen dengan saudara-saudara kita umat Muslim. Tetapi kalau Tritunggal, maaf nih, banyak samanya. Kami ini Kristen. Abangku, saya sangat hormat beliau 60 berapa sekarang abangku? 65. Ini ya 65 Profesor Egy Sujana ini masih dengan begitu smart. Dia hafal loh tanpa kekerpean, betul? Betul. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Beliau ya kita harus hormat kepada beliau. Di usia beliau bisa smart dengan ayat-ayat beliau yang dia bisa sampaikan seperti itu. Abangku, kita sedang berbicara Allah yang berbeda, Tuhan yang berbeda, bahkan Yesus yang berbeda. Ya.
Nanti kalau dibahas Maria yang berbeda, bahas apa lagi? Ibrahim yang berbeda, Musa yang berbeda, apalagi Ishak, Ismail yang berbeda. Salah satu contoh, Ismail itu anak sulung, dia punya adik. Mungkin baru dengar ini. Ya, Ismail itu anak sulung, kalau Ishak anak tunggal. Mungkin baru dengar, ya toh? Yang dikorbankan anak sulung apa anak tunggal? Anak tunggal. Di sini anak tunggal, beliau anak sulung, ya rapopo. Karena kita sedang berbicara Ibrahim yang berbeda. Ibrahim bapaknya namanya siapa? Terah di Alkitab. Di tempatnya Bang Egi siapa? Asyar. Dua Ibrahim berbeda Bapak Ibu, betul? Betul? Dua Ibrahim yang berbeda. Gunanya kita bertoleransi seperti ini. Masyarakat sekarang tahu, oh iya kita sedang berbicara Tuhan yang berbeda, Allahu Ahad Warabani yang berbeda. Bapak abang kita yang terhormat juga Allahu Ahad Warabani, yaitu Allah yang Esa, As-Satu dan Rab. Kami juga, cuman bedanya ada tambahan belakangnya. Allahu Ahad Warabani Isa Al-Masih. Bedanya di situ. Ya, seperti itu. Saya senang dan saya sangat salut kepada abang kita, ya. Itu gunanya kita toleransi. Ya, makin kita pelajarin satu titik pun Bu, Bapak Ibu, kalau dengan Kristen nggak ada sama. Tapi mohon maaf, kalau yang tiga tadi banyak samanya. Demikian abangku, terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada banyak kata-kata yang kurang sopan. Kita hormat untuk Bapak Profesor Regi Sujana, tepuk tangan. Saya sangat salut kepada beliau. Luar biasa loh. Ya. Baik. Saya masih banyak belajar. Kalau sebenarnya udah terlalu banyak belajar. Gitu. Saya menanggapi Bapak Pendeta Gerson dulu ya. Yang pertama mengenai keyakinan ya Pak. Kalau logika itu kan logika manusia, jadi tidak bisa sampai lah menurut Pak Gerson tentang ketuhanan gitu ya. Tapi sayang sekali nih Pak, sebentar. Ini di Matius 22 ayat 37 nih Pak. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jadi mesti pakai akal juga Pak. Jadi mengasihi Tuhan itu dengan akal juga. Nah kalau kita balik ke Al-Quran, di Al-Quran itu orang muslim itu memang harus memikirkan akal, karena berkali-kali Allah memerintahkan kita semua untuk berpikir, karena berpikir ini akan menentukan kita untuk ke surga atau ke neraka. Nah itu yang pertama ya Pak. Matius 22 ayat 37. Nih. Nah ini saya kalau Al-Quran ya, ini Al-Mulk ayat 10. Ini, iya tapi ini dari Bible loh Pak. Dan ini kata Quran ya. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentu kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, terus ada juga, kalau saya masih ngepek Pak. Ini surat Fatir ya, ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir.
padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zolim tidak ada seorang penolong pun. Jadi kalau di Muslim, Pak, memang selalu berkali-kali sampai ratusan kali kami tuh disuruh untuk diperintahkan untuk berpikir, gitu. Itu jawaban dari Pak Gerson. Ini masih yang kafir ya, Pak. Kafir itu Bapak sebutkan tadi di Bible itu ada 3 ya, Pak. Salah satunya itu Yahudi. Kafir itu kan sebenarnya adalah orang yang tertutup, tidak open minded ya. Nah, sebenarnya orang Yahudi yang dibilang di Bible itu karena mereka tidak open minded menerima Yesus alaihissalam. Nah, jadi mereka kan hanya berhenti sampai Nabi Musa kan, sampai Taurat gitu kan, sampai Zabur lah. Nah, tapi mereka tidak menerima Yesus dan Injil. Maka itu Yesus alaihissalam menyebut mereka kafir. Sama seperti zamannya sekarang Nabi Muhammad SAW yang tidak menerima Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, kami sebutnya apa? Tertutup, kafir, tidak open minded. Nah, makanya ayat perintah yang pertama oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah bacalah, Iqra. Artinya apa? Buka pikiran, gitu. Buka pikiran, open minded. Baca, apakah kamu sudah baca? Jangan gara-gara orang tua kita agamanya Islam atau Hindu atau Kristen atau Buddha, ya kita ikut aja agama beliau. Belum tentu, karena di Quran juga bilang bahwa mereka hanya mengikuti nenek moyang, gitu. Karena apa? Tidak objektif, gitu. Itulah bedanya iman Kristen dan iman Muslim. Karena kalau orang Muslim berpikir dulu baru meyakini, gitu. Nah, kemudian Pak Gerson juga menyebutkan tentang Paulus ya, salah satu Ibrani. Ini kalau Mas mau cek di Google keywordnya kepengarangan surat-surat Paulus. Kepengarangan Paulus aja deh. Menurut di Bible ini kan ada 14 surat-surat Paulus gitu ya, Pak ya. 14 surat-surat Paulus. Ini ada analisa dari Christian scholar lah ya namanya. Gitu ya. Sudah? Kanon Alkitab di sini. Saya bacakan ya. Terdapat konsensus yang hampir universal nih ya, hampir umum. Dalam studi perjanjian baru modern di mana kepengarangan Paulus tidak terbantahkan pada kitab-kitab berikut. Ini ada 7 yang tidak terbantahkan bahwa ini benar-benar tulisan Paulus. 1 Roma, terus 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 Tesalonika, dan Filemon. Itu yang ini. Nah, sejumlah surat lain memuat nama Paulus sebagai penulisnya masih diperdebatkan. Ya, Pak. Masih diperdebatkan pada zaman modern ini. Ini yang ngomong bukan orang Muslim ya, Pak, tapi Christian scholars. Ya, yang pertama ada 6 nih, Pak. Efesus, Kolose, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Dan ini yang terakhir. Sejumlah sarjana nih ya, bahkan memberikan label surat Efesus. Ini masih Efesus, masih yang 6 surat. Sejumlah sarjana bahkan memberikan label surat Efesus dan 3 surat pengembalaan, 1 dan 2 Timotius dan Titus sebagai sedefigrafa. Sedefigrafa. Nanti kita balik ke sedefigrafa, tapi ini kita bawa ke bawah dulu ya. Nah, ini yang terakhir. Surat Ibrani sebenarnya anonim, tidak memuat siapa nama penulisnya. Jadi sarjana scholar ini, Christian scholar ini nggak tahu siapa yang menulis ini. Nah, kalau nggak tahu siapa yang menulis, gimana ini bisa jadi ini logikanya? Gimana ini bisa jadi kitab suci yang menjadi pegangan kita dalam keselamatan menuju Tuhan? Gitu loh, Pak. Nah, terus kita balik yang ketiga ya tadi
sedevigrapha. Ini agak susah tulis ngomongnya. Nah, sedevigrapha itu apa? Sedevigrapha are falsely attributed works. Adalah pekerjaan yang teratribusi dengan salah. Bukan Muslim yang ngomong ya Pak. Ini di Wikipedia. Jadi Bapak cek sendiri-sendiri aja. Gitu. Jadi ini adalah untuk merefleksikan gitu. Jadi apakah kita akan menggantungkan keselamatan kita gitu, hidup di hidup setelah hidup ini dengan kitab yang masih diperdebatkan gitu. Beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah tidak ada yang diperdebatkan gitu, karena Allah sendiri yang menjanjikan untuk memelihara. Bagaimana pembuktian pemeliharaannya? Bahwa Al-Qur'an adalah buku ya Pak, saya tidak ngomong kitab suci. Buku yang satu-satunya yang ada di dunia yang bisa dihafal oleh sekitar 4 juta orang sampai saat ini. Dan kebanyakan orang itu tidak berbahasa Arab. Gitu. Coba deh, ada nggak satu buku aja, saya nggak ngomong kitab suci ya, satu buku aja yang kecil gitu, yang dihafal sama orang-orang? Nggak ada Pak. Gitu. Jadi ini salah satu mukjizat Quran ya. Jadi kalau misalnya semua buku tenggelam Pak atau terbakar, dan semua file-file perpustakaan, hard disk, yang ada di komputer segala hilang, dalam 5 menit Al-Quran itu bisa diproduksi kembali Pak. Karena apa? Karena ada 4 juta orang Muslim yang akan membuat itu kembali gitu. Dan 4 juta orang Muslim ini juga akan memverifikasi kalau misalnya ada orang yang mencoba untuk membuat Al-Quran tandingan gitu. Dan tidak ada yang bisa membuat Al-Quran, karena Allah sendiri, Tuhan sendiri men-challenge orang. Kalau kamu bisa bikin satu surat dan kamu tidak akan bisa. Ya ini balik, ada lagi surat, ada lagi. Berikutnya tuh ada lagi satu ayat gitu. Kalau satu surat kebanyakan, satu ayat aja deh kata Allah gitu. Gak ada yang bisa Pak. Apa? Iya. Iya, suratnya gini, wa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakunna apa? Wa illam taf'alu uiddatil kafirin. Ya, gitu. Jadi seandainya berapa? Al-Baqarah berapa Ustaz? 23. Baca Ustaz. Punten. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajarlah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Terima kasih Ustadz Iwan. Jadi itu adalah challenge dari Tuhan. Kalau kamu bisa bikin, ajak teman-teman siapa aja, sampai jin pun diajak kalau bisa. Tapi sampai saat ini nggak ada yang bisa membuat tandingan Al-Quran. Nah, oke. Itu saya selesai dengan Pak Gerson. Saya ke Pak Ahau. Bahwa Tuhan itu Yesus. Saya kan sudah bilang bahwa ada distinction antara pencipta dan ciptaan. Ini salah satunya. Ini saya ambil dari Bible Matius 4 ayat 8. Ini sangat-sangat membedakan antara ciptaan dan pencipta, gitu ya. Maka berkatalah Yesus, sorry. Nah, 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Coba, iblis membawa Yesus yang dianggap sebagai Tuhan. Jadi Tuhan dibawa sama iblis. Masuk akal nggak? Karena Yesus yang cuma dianggap, bukan Yesus Tuhan. Enggak, ini kan saudara-saudara kita itu kan bilang bahwa Allah itu Yesus gitu kan. Nah, ini ayatnya, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, tuh ya. Iblis membawanya nyanya nih huruf besar ya. Pula ke atas gunung yang sangat tinggi,
dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya ini masuk ke tadi Yesus nih. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tuh, masa iblis berani gitu menyuruh Yesus alaihissalam menyuruh Tuhan untuk menyembah dia gitu. Kalau Tuhan yang benar udah langsung dihajar itu. Maaf ya. Benar gitu. Itu adalah distinctionnya gitu. Nah, kemudian nih ayat berikutnya, ayat ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Jadi ini Yesus bicara sama iblis, engkau harus menyembah Allahmu. Ada perbedaan nggak antara yang jadi Allahnya sama Yesus kan beda ya? Iya. Jadi kalau misalnya saya nih ngomong sama Bang Umar nih Bang, Bang, lo harus menyembah Allahmu, Tuhanmu, Yesus nih. Berarti kan lu bukan menyuruh gua menyuruh nyembah lu, gue kan? Iya kan? Benar kan? Itu. Ini Bible ya. Saya quoting dari Bible nih. Ya. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Gimana tuh? Ada nggak menurut saudara-saudara perbedaan antara pencipta dan ciptaannya tuh? Gitu. Apa? Ya. Biar diselesaikan. Ada lagi Bang, saya udah cukup Bang Eki. Oke. Bang Eki, sebentar. silakan. Nanti habis ditanggapi dari Pak ATD. Saya dulu, habis itu mungkin nanti akan menanggapi, habis itu break ya. Ya, oke, siap. Oke. Oh gitu, ya wes. Hormat saya untuk abangku. Aku tak jawab dulu boleh nggak? Oh boleh. Boleh ya. Begini Ustadz, 1 menit ya. Yesus berkata, iblis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia engkau harus berbakti. Waktu itu Yesus manusia. Yesus naik ke surga bilang, I am Lord God. Aku Tuhan Allah itu. Wahyu 1 ayat 8. Apa salahnya Yesus? Yesus manusia. Nggak mungkin iblis sembah aku. Sembahlah Tuhan Allahmu. Tapi Yesus berkata, I am Lord God. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, Lord God itu bahasa Inggrisnya. dan yang sudah ada dan yang akan datang. Masalahnya yang adalah, Maha Kuasa. punten ya Ustadz belum paham waktu itu Yesus manusia. Yesus sendiri berkata, aku Tuhan Allah. Iblis, kamu sembah aku ini Tuhan Allah. Gitu loh, kami masuk di dalam era yang sudah lewat konteks waktu itu. Just 1 minute. Thank you. Perbatasannya di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Tinggal 12 menit. Satu lagi aja selesaiin tadi nanti Bang Egi baru. Kisah 2 ayat 2. Kisah 2 para rasul tadi kan udah jadi kan? Aku Tuhan Allah yang Maha Kuasa tadi, Pak TD sudah jadi. Perbatasannya itu Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus Allah. Tuhan dan Kristus menjadi Tuhan dan Allah, menjadi Tuhan Allah yang tadi udah jadinya. Ini perubahannya setelah, gitu kan? Yesus yang kamu salibkan itu sudah menjadi Tuhan Allah, gitu kan? Ini kebiasaan. Ya maaf. Ya terima kasih, itu saja dulu. Mau break ngopi dulu atau gimana? Oke. Pak Egi, Bang Egi, lanjut. Ya. Silakan Bang. Bang Egi. Terima kasih. Mengacu ke tadi ya, Matius 22:37 yang menempatkan harus dengan menggunakan akal sehat. Gitu ya. Sementara Brother Pendeta Aho atau Gerson tapi dibenarkan oleh keduanya tidak menggunakan akal dalam hal-hal yang sifatnya
Lahiriah itu tadi. Apa? Yang nggak gunakan akal. Tidak bisa menggunakan itu, tapi dengan keyakinan, gitu Pak ya. Ya, dengan dibuka pikiran, gitu. Jadi pikiran lagi hubungannya. Ya. Memang kalau untuk hal-hal yang surgawi memang harus dibuka pikiran. Tidak bisa pikiran yang. Ya gimana? Ya ya. Tes juga bagus kok. Tes. Ya oke. Nah, di situ ada ketidakkonsistenan dalam berpikir gitu. Kenapa? Karena pada saat tertentu menjelaskan tentang Tuhan itu sendiri butuh logika. Karena kalau untuk menjelaskan Tuhan tidak perlu logika, bagaimana menjelaskannya? Untuk membuka pikiran, supaya pikiran terbuka, pakai apa kalau tidak dengan logika? Apalagi untuk orang-orang ateis. Nah, oleh karena itu mari kita diskusikan apa definisi berpikir. Coba menurut para pendeta, berpikir ialah. Apa itu berpikir? Kok berani menyatakan nggak perlu pakai pikiran dalam mendalami atau memahami ilahiyah? Nggak ada pakai pikiran-pikiran, yakin sajalah. Pertanyaan seriusnya, jadi pikiran itu apa? Berpikir ialah apa kira-kira Pak Aho? Berpikir ialah apa ya? Supaya kita bisa mendefinisikan. Ya. Iya betul. Ini jawaban singkatnya ya. Untuk hal-hal yang bersifatnya ilahi, memahami Alkitab, memahami pakai pikir. Jelas Yesus berkata, Yesus membuka pikiran untuk mengerti kitab suci pakai pikiran. Tapi pakai logika, pakai pikiran, pakai logika untuk mengerti kitab suci. Yang ini harus urusannya sama Yesus. Tapi kalau untuk hal-hal dunia, pikiran yang hal-hal dunia tidak mungkin bisa untuk memahami hal-hal yang bersifat firman Tuhan, bersifat Allah Tuhan, nggak akan bisa. Tetap pakai pikiran. Kami pakai pikiran banget. Makanya kami bisa paham seperti ini karena kami pakai pikiran. Bedanya dibuka oleh Yesus. Tidak ada yang lain yang membuka kecuali Yesus. Itu maksudnya jawaban singkatnya seperti itu. Ya. Abangku yang luar biasa ini. Pertanyaan berikutnya, kalau konteksnya tetap pakai pikiran, saat kapan pikiran nggak boleh dipakai tadi? Aku kan bilang sama Gerson nggak perlu pakai pikiran. Waktu keilahian tadi bilang begitu kok. Jangan sekarang udah begini terus putar lagi. Kalau gitu tadi menjelaskannya kenapa nggak perlu pikiran. Kalau kita bukan pakai logika manusia, kita ini siapa? Kita siapa? Kan manusia gitu. Kok nggak boleh dipakai? Memang pikiran logika dipakai, tapi kita ngelihatnya itu bukan apa ya, dari ayat itu langsung. Artinya tidak ada kalimat yang nggak boleh pakai pikiran. Ini boleh dong koreksi. Iya. Masa koreksi nggak boleh? Jadi kita iman dulu menyembah Yesus, nanti pikiran kita dibuka, kita baru melogikakan ini dengan ayat, menguatkan ayat itu tadi. Iman itu percaya Pak ya? Ya. Iman percaya menurut kami. Sekarang bagaimana Bapak bisa bercerita kok percaya? Apakah untuk percaya tidak perlu pikiran? Kalau harus tiba-tiba iman? Misalnya gini Pak ya, saya percaya ini air bersih, minum. Halo? Kan kalau awalnya percaya ya. Saya percaya ini nggak ada racun, minum.
Pertanyaan saya, kok saya bisa percaya? Karena ini sudah di packing lewat pabrik, ada penelitiannya, ada prosesnya, baru percaya. Kalau belum ada proses itu, untuk memikirkan itu, tiba-tiba langsung percaya, logiknya di mana? Logiknya di mana kok tiba-tiba percaya? Ya, itulah yang tidak mengena kalau untuk memahami keilahian Yesus. Itulah pelarian karena nggak mampu, dilarikannya ke situ. Makanya kalau begitu kita definisikan apa itu berpikir. Apa menurut Pak Gerson? Berpikir ialah Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. tumpul itu bukan berarti nggak ada pikiran. Satu, atau itu blow on, ya tumpul, ya kan? Yang kedua hanya apa tadi, Kristus. Hanya Kristus yang dapat menyingkapkan. Pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus Kristus mengungkapkannya, menyingkapkannya, membukanya? Bagaimana Yesus Kristus proses mengungkapkannya? Iya, gimana coba? Anda bisa ngomong gitu pakai apa? Pikiran. Ya jangan, ini kan kita lagi diskusi, kalian bilang tadi nggak boleh pakai pikiran. Nggak, itu yang saya bilang nggak konsisten. Tadi kalau dia ada direkam loh, bisa diulang. Maksud saya, kan kita tadi sudah mau smart by data, maka tinjauan moralnya mesti jujur, mesti benar, mesti adil. Jangan ngomong pertama begini, kedua berbeda, kemudian gak diakui, dan kemudian saya pakai pikiran. Nggak perlu pikiran itu, karena ini menyangkut hal-hal ilahiyah. Ya, pertanyaan saya, bagaimana bisa memahami itu kalau tanpa pikiran? Iya, ini kan dunia, emang kita di mana? Masih duniawi nih. Bapak Pendeta, mengapa berpikir begitu? Ya, pikiran duniawi ini harus dimulai dengan yang mana percaya dulu. Baru kalau percaya dulu dibuka pikiran hal-hal yang roh. Semuanya pakai pikiran duniawi. Kalau untuk ini tidak perlu saya pikiran yang dibuka pikiran oleh Yesus. Kalau untuk mengatakan ini baik tidak baik, bersih tidak bersih. Oke, maka gitu saya ikuti cara berpikir itu. Bagaimana Yesus Kristus membuka pikiran, ya, atau mengungkapkan atau menyingkapkan dari tabir tumpul tadi jadi tajam. Ya. Harus dimulai dengan percaya dibaptis. Jadi gini, pertanyaan tajamnya harus percaya. Siapa yang mengharuskan? Ya, ketika apa? Baru dibuka. Ya, pertanyaannya mengapa kalian percaya? Kan pikirannya nakal. Itu kehendak bebas terus. Ya, kita kehendak bebas ya. Yesus sudah itu kehendak bebas kita. Pilihannya mau yes or no. Kalau mau yes, nanti kelanjutannya dibuka pikiran. Ya. Nah, untuk yes or no perlu apa di situ? Pikiran dong. Udah pasti ya. Kalau udah pasti, kenapa tiba-tiba percaya? Ini Pak, lompatannya di situ. Ya. Oke, kan tadi saya tanya berkali-kali apa definisi berpikir. Jangan begitu nyelip dong. Sekarang kan katanya Kristus yang bisa mengungkap. Ya, coba jangan sampai ada selip-selip gimana? Kalian berarti sudah poin pertama kan sudah nggak mengakui tadi bahwa nggak pakai pikiran, percaya saja. Sekarang supaya clear perlu pikiran. Di seluruh kitab para nabi, isi seluruh kitab para nabi itu pakai pikiran juga ada. Iya, tadi kenapa bilangnya nggak perlu pikiran? Ini baru bilang nggak pakai pikiran. Ya, ini selip pemahaman ini. Kalau sesama pendeta selip pemahaman bagaimana kita? Bukan ayat Alkitab.
Ya, ya. Artinya saya Berdiri. apa dengan diskusi yang baik ini kan tadi Matius 7 ayat 12. Quran kan udah ngajarin berdebatlah dengan cara baik. Nah, kita sudah berdebat kan. Oleh karena itu saya senang juga diakui Matius 7 ayat 12. oleh Pak Aho. Ada slip ya. Slip. Kayak tadi Pak Egy slip. oke. Ya, oke. Ini Segala sesuatu ya. Saya nggak pernah slip slip apaan? break dulu ya. Jangan diputar-putar lah. Oh, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, itulah pakai berpikir bahwa kalau kita pengen diperlakukan baik, berlakulah baik. Iya, artinya Itu nggak isi boleh seluruh lepas kitab dan dari para nabi. pikiran. Betul, sip. Oke? Ya, Oke, itu baru jujur. makanya dikelirin Nah, kan. jadi nggak mungkin orang percaya ujuk-ujuk percaya tuh nggak mungkin. Oke, kita break dulu. Nah, berarti gugur dong sebenarnya imannya. Kok tiba-tiba percaya? Jadi 65 tahun masih luar biasa ya. oleh karena itu, Bang, ya. makanya saya mendefinisikan pikiran adalah kemampuan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Ketika ini kita samakan dengan kue, kan hal yang berbeda. Wah, itu orang nggak punya pikiran itu. Ya itu. Nah tadi itulah yang kalian nggak punya. Pencipta dan pencipta. Nggak pakai pikiran. Nah itu satu. Kedua, antara Yesus dan Allah itu hal yang Allah itulah yang Tuhan, tapi di sisi lain Yesuslah yang Tuhan. Nah itu juga brother pendeta yang bagaimana kita menempatkannya begitu loh. Dalam konteks membedakan itu. Oke. Oleh karena itulah berpikirlah dengan cerdas, mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya.
Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.